Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas dukungan Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal yaitu penyampaian ataupun diseminasi saya dalam penerapan budaya positif. Sebelumnya sebelum kita mulai pada kesempatan kita bersama-sama berdoa selesai. Terima kasih ya. Baik, sebelumnya saya mohon izin share dulu. Nulis dulu ya peminjaman barang. Bisa siap ya. Mohon maaf. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Coba pakai. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu sudah terlihat belum untuk apa yang sudah saya share? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum. Hilang lagi Bu? Hilang lagi. Oh, hilang lagi. Baik, sebentar. Kelihatan Bapak Ibu? Belum. Masih loading. Ada. Baik ya, sudah kelihatan screen saya yang saya share. Ya, Bu. Atas waktunya Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua, saya mohon izin ingin memberikan sharing ya. Di sini bukan saya menggurui tetapi ingin sharing dengan Bapak Ibu terkait budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Baik, sebelum kita memulai untuk meet pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Kelihatan Bapak Ibu untuk yang saya share? Sudah kelihatan Bu? Ya kan, diseminasi. Iya betul. Di sini kegiatan diseminasi saya selaku calon guru penggerak terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan kepada teman-teman ataupun rekan saya ya yang sangat luar biasa. Dengan niat, dengan usaha, mudah-mudahan apa yang kita inginkan terkait dengan disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah jadi berjalan dengan lancar. Baik ya, terkait dengan bahasa disiplin positif, kata-kata disiplin pastinya teman-teman bisa memiliki gambaran ya Bapak Ibu.
Nah, sebelum kita mulai, kita buat terlebih dahulu kesepakatan untuk meet di siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Di sini semua peserta memiliki kesempatan ya untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu di sini memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian kesepakatan yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati antara peserta satu dengan peserta yang lain. Kemudian yang ketiga, jika ada peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Kemudian yang Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu tuh harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, bagaimana dengan video yang tadi sama-sama sudah kita lihat? Apa ada yang mau menanggapi dari video yang tadi sudah sama-sama kita lihat? Tadi kalau kita lihat di situ ada gambaran ya, 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui bersama sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, baik sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Mohon maaf ya, saya sedang kurang sehat batuk. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu untuk apa nih yang saya share? Belum, Ibu. Oh, belum ya? Belum. Oke, sebentar. Belum ya? Oke. Baik. Sudah? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu, sudah. Jadi untuk 5 posisi kontrol yang sama-sama kita lihat di tayangan video itu sudah berusaha digambarkan kejadian realnya atau biasa yang sering kita alami di tengah-tengah sekolah ataupun kita sebagai seorang guru. Kira-kira posisi kontrol manakah yang tepat yang harus kita ambil sebagai seorang guru? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Mangga Bu Sari. Ya, saya. Ya, Bu Umi, menurut saya posisi yang mungkin bisa kita terapkan ke peserta didik atau posisi manajer, yaitu mencari solusinya dari permasalahan anak didik kita, lalu mencari jalan keluarnya, lalu membuat karakter anak didik tersebut untuk bisa bertanggung jawab. Saya kira posisi manajer yang lebih baik untuk kita terapkan kepada peserta didik. Namun dalam kenyataan terkadang di lapangan posisi manajer ini mungkin lebih banyak bukan kurang diterapkan, tapi lebih banyak karena sering dilakukan berkali-kali dengan peserta didik, kadang yang timbul tuh yang terkuat adalah posisi yang pertama, yaitu posisi penghukum, Ibu. Nah, itu yang kadang-kadang biasanya yang terbentuk di dalam suatu tindak yang dilakukan kepada peserta didik. Itu menurut pendapat saya. Namun yang ingin saya tanyakan ke Bu Umi, bagaimana caranya agar posisi antara penghukum dan manajer itu dapat dikombin dan dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dapat dilaksanakan dengan peserta didik. Oke. Baik, terima kasih Bu Sari ya atas
saran tadi paparannya, terutama tanggapannya terkait dengan 5 posisi kontrol yang sebaiknya kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Memang betul, yaitu posisi kontrol manajer, di mana di sini posisi kontrol manajer artinya memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilanggar, seperti itu ya. Nah, tetapi pada umumnya justru yang kita lakukan itu malah seperti penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana mengkomben? Sebenarnya tidak harus mengkomben. Di sini kita sudah tahu bahwa kalau kita sebagai penghukum, maka di situ berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa merefleksikan kesalahannya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah tahu posisi yang sesuai itu adalah posisi kontrol sebagai posisi kontrol manager, di mana di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan. Sebenarnya untuk posisi kontrol manager itu bukan membenarkan kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh siswa, tetapi berusaha memberikan kesadaran kepada siswa bahwa apa yang sudah dilakukan itu kurang tepat. Seperti itu. Kita sebagai guru hanya mengarahkan, dan siswa yang merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Seperti itu Bu Sari. Bagaimana Bu Sari? Ya, sebenarnya betul Bu, saya juga sependapat sama Ibu. Cuman terkadang kan anak-anak itu kalau sudah berbuat kesalahan berkali-kali kan suka mungkin solusinya kita cari, jalan keluarnya kita cari, kadang-kadang diulang lagi. Kan tidak sama karakter anak antara anak yang satu dengan yang lain. Mungkin anak yang satu dengan penerapan manajer dia mampu, bisa menerima dan tidak mengulangi. Tapi kadang ada anak yang sudah kita terapkan dengan posisi manajer, atau mungkin karena kita pakai penghukum, tapi masih dia ulang. Lalu apa yang harus kita bisa lakukan sebagai guru untuk agar dapat tercapai bahwa anak ini bisa berubah dengan sikap yang lebih baik? Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Sari. Betul apa yang disampaikan Bu Sari. Terkadang siswa itu sudah sering kita ingatkan, tetapi sering dan akan terus melakukan suatu kesalahan yang sama seperti itu. Bagaimana posisi kita? Tentunya memang benar. Kadang kita terbawa emosi ataupun rasa perasaan bahwa saya itu seorang guru, kamu tuh harus nurut sama guru, seperti itu. Itu hal-hal yang memang sering kita rasakan itu, tetapi kita kembalikan bahwa sebenarnya siswa tersebut itu melakukan kesalahan, mereka sebenarnya tahu cara untuk memperbaikinya. Nah, kita sebagai guru memang harus mau tidak mau, suka tidak suka berusaha untuk terus memberikan arahan ataupun kesadaran bahwa kamu tuh bisa memperbaikinya. Kenapa? Karena posisi kontrol itu sebenarnya itu suatu pendekatan untuk mencari solusi. Jadi kita dekati anak tersebut dalam memecahkan ataupun menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi tanpa harus kita menghukum, tetapi anak tersebut sudah mau memperbaiki ataupun berusaha menyadari kesalahannya itu. Jadi awali dengan pelan-pelan memang Bu Sari. Kalau langsung untuk berubah memang terkadang memang sulit, apalagi dengan anak-anak tertentu yang notabene itu susah sekali untuk mau menerima pendapat dari orang lain. Kadang merasa pengen menantang seorang guru, dan sebenarnya itu malah menjadi pemantik kita yang menjadi emosi kita. Nah, inilah salah satu hal yang harus kita hindari
untuk bisa meluapkan emosi kita terhadap anak kita dengan berusaha memberikan arahan kesadaran kepada anak kita bahwa mereka bisa merefleksikan apa yang mereka lakukan itu benar atau salah, dan pastinya mereka akan tahu posisi yang seperti apa yang mereka sudah lakukan, dan kita hanya memberikan arahan, mereka bisa mencari solusinya atau memperbaikinya. Begitu ya Bu Sari ya. Bagaimana Bu Sari? Ya Bu, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Makasih ya Bu Sari. Baik, kalau dari video yang Waalaikumsalam, baik Bu Sari ya. Tadi ya sudah ditayangkan juga di video bahwa 5 posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum, di mana guru menerapkan posisi penghukum. Itu biasanya itu bahasa yang sering kita lakukan atau kita keluarkan itu kita menganggap itu suatu ketegasan biasanya. Patuhi aturan saya ya, awas kalau nggak mengikuti, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kadang kamu itu selalu saja salah, seperti itu yang kadang kita langsung sampaikan ke anak. Kalau tidak langsung mengejas ataupun menyampaikan kamu itu sudah sering terlambat, sering sekali terlambat, seperti itu. Jadi langsung menyalahkan gitu, tanpa harus menanyakan terlebih dahulu kenapa dia terlambat dan bagaimana solusinya biar tidak terlambat, seperti itu. Kemudian kadang guru itu seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, ya dengan cara guru gitu. Apa kata guru ya anak harus mempercayai. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua tadi digambarkan juga ya, posisi di mana guru itu membuat merasa bersalah kepada siswa tersebut. Jadi guru akan dengan suara rendah ya, dengan menyampaikan bahwa contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu senang ya bikin ibu susah, seperti itu. Nah, kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Itu biasa kata-kata yang diucapkan guru sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, sebenarnya dengan posisi kontrol ini, itu murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid tersebut akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk bisa membahagiakan orang lain, dan rasa percaya diri murid tersebut otomatis akan menjadi turun. Itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Kadang kita sebagai guru akan memposisikan kita sebagai teman kepada murid kita. Betul, itu ada positifnya. Anak menjadi lebih dekat dengan seorang guru, lebih bisa rileks untuk menceritakan segala keluh kesah mereka, ya seperti itu. Tetapi terkadang ya di sini malah ada segi negatifnya, yaitu sisi negatifnya. Murid akan lebih tergantung pada guru tersebut. Misalnya, nggak masuk pelajaran ibu ini mah santai, saya pasti nilainya sudah bagus, kan saya teman, kan bu guru kan teman saya, bu guru kan baik sama saya. Itulah sesuatu yang kita harus hindari, murid tersebut menjadi tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya itu posisi kontrol guru hanya sebagai pemantau, di mana guru memantau atau mengawasi ya setiap perilaku orang-orang yang diawasi, terutama siswa di sini. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang muncul, contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Seperti tadi yang ada di video, itu cukup jelas sekali kalau kita lihat di tayangan video yang tadi kita lihat. Dan hasilnya, kalau guru sebagai pada posisi pemantau, itu murid
memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena di sini, kayak tadi Naren, karena terlambat sekolah, konsekuensinya dia harus tetap di dalam kelas selama 20 menit. Artinya Naren tidak istirahat, sehingga ini menjadi suatu rasa yang tidak nyaman, ataupun yang dirasakan Naren menjadi tidak nyaman seperti itu ya. Ini adalah posisi kontrol pada pemantau. Kemudian posisi manajer tadi disampaikan bahwa ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya bukan hanya murid, tetapi guru juga bersama-sama untuk mencari solusinya. Di sini guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan suatu solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini posisi manajer lah suatu pendekatan yang sangat pas untuk bisa kita terapkan di dalam suatu peraturan sekolah ataupun di dalam kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya melanjutkan video selanjutnya? Apa bisa saya lanjut Bapak Ibu? Silakan Bu. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Saya stop screen untuk slide-nya. Kita lihat dulu videonya. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu share yang saya share? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Oke, coba bentar. Kita lihat. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang membentuk kebiasaan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi Punten di unmute Bu Sri. dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin ya, Pak? Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sudahkah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik ya Bapak Ibu, kita tadi sudah melihat tayangan video ya terkait dengan segitiga restitusi ya. Dari tayangan video yang tadi sudah kita lihat, ada yang ingin menyampaikan ternyata pada segitiga restitusi itu langkah-langkahnya itu apa saja ya. Baik Bapak Ibu, dari mungkin ada yang ingin menyampaikan, silahkan. Bu Sari, sehat? Bu Sri senyum-senyum. Baik ya, terkait dengan segitiga restitusi, tadi kita lihat, jadi untuk bisa kita menjadi pada posisi control manager, paling tidak kita harus mampu melalui pendekatan restitusi. Salah satunya yang pertama langkahnya yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Tadi sudah disampaikan di video juga
dengan menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Kemudian yang langkah kedua itu validasi kesalahan ya, validasi tindakan kesalahan. Ini adalah hal yang memang perlu kita validasi terkait kebenaran suatu kejadian ataupun hal yang terjadi yang dialami oleh siswa kita. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan yang sudah sama-sama disepakati. Sehingga dengan adanya langkah segitiga restitusi ini, semoga kita mampu menjadi pada guru yang pada posisi manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu? Silahkan. Pak Rondi, selamat datang Pak Rondi, sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Ayo Bu, semangat, makasih ilmunya Bu. Oh ya Allah, luar biasa Pak Rondi. Pak Rondi, ada yang pengen disampaikan gak terkait dengan segitiga restitusi atau? Saya kira untuk restitusi di sekolah memang menurut saya sangat dibutuhkan sekali Bu Mi ya. Terima kasih atas ilmunya. Karena dulu kalau mengatasi permasalahan berhubung dengan anak-anak, misalkan anak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya mereka lakukan, kata-kata kita berpikir bagaimana caranya menghukum dia seberat-beratnya. Padahal ternyata itu tidak membuat mereka berubah, malah dikhawatirkan mereka mempunyai perasaan mungkin bisa dendam ya kepada gurunya, bahkan bisa terkesan pembulian ya. Dengan mengetahui ilmu restitusi ini, alhamdulillah Bumi, mungkin kita sebagai para guru bisa memperbaiki cara mendidik kita terhadap murid. Terima kasih Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rondi ya atas tadi tangkapannya terkait dengan segitiga restitusi. Memang betul apa yang disampaikan Pak Rondi dengan segitiga restitusi ini. Semoga kita bisa mampu menerapkan memposisikan diri kita bagaimana menjadi suatu guru yang bisa mengayomi ataupun mengarahkan anak didik kita untuk bisa merefleksikan dirinya dalam menyadari kesalahan atau tindakan mereka. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Meet ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf sekali lagi atas waktu yang sudah saya minta untuk bisa bersama-sama terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon buka video kameranya. Saya mau mendokumentasikan ya aktivitas hari ini. Punten Bu Karila, Bu Aisyah, Bu Sari, dan Bu Sri Pak Rondi boleh minta tolong dibuka dulu kameranya untuk dokumentasi. Sekali lagi saya minta tolong untuk on kamera sebentar saja, habis itu kita tutup. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oh, jaringannya ya. Oke, baik. Mohon maaf jaringannya mungkin tidak mendukung untuk bisa membuka kamera. Jadi baiklah kita tutup Meet ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf dan saya tutup ya. Terima kasih Pak Rondi. Pak Rondi. Semangat Bu, ayo berjuang, satu modal lagi. Aduh, pusing dah.